Hai teman-teman, di video kali ini adalah kegiatan kami seharian dari pagi hingga sore hari. Video ini sebenarnya sudah lama ya teman-teman, sudah sejak tanggal 4 April kemarin. Jadi di tanggal 4 April kemarin itu akhirnya aku bisa vaksin kedua. Ini pemberhentian pertama teman-teman untuk pengecekan dokumen ya. Jadi aku vaksinnya masih tetap di Rumah Sakit UI yang ada di Universitas Indonesia. Nah, itu rumah sakitnya ya teman-teman, tapi untuk vaksinnya kita tidak ke rumah sakitnya, melainkan ke parkiran yang ada di sampingnya. Nah, tuh ya teman-teman ya, yang aku lihat nih di sebelah kanan, disitulah tempat vaksinnya. Vaksin di sini tuh enak banget karena ini bisa drive-thru, jadi aku nggak perlu turun dari mobil dan bisa langsung disuntik di mobil aja. Aku sempat foto ya sama anak aku di situ sebagai tanda bahwa aku udah sah vaksin kedua. Kami nunggu dulu teman-teman sekitar 15 menitan ya di lantai 4. Kalau memang nggak ada apa-apa baru boleh pulang. Dan puji Tuhan nggak ada masalah apapun, nggak ada gejala apapun. Akhirnya ini kami pulang dan aku tetap ngambil skin di sini karena aku suka banget ya skin di sini. Kalau misalkan ada bunga sakura gitu, aduh berasa kayak di Korea nggak sih? Dan ketika udah mau sampai di pintu keluar, itu ternyata ada bis kuning ya teman-teman yang ada di UI, bis yang khusus untuk mahasiswa ataupun orang yang ada di sana. Nah kemudian setelah dari rumah sakit UI, ini kami lanjut lagi, balik lagi teman-teman ke Aeon Tanjung Barat. Dan ini aku lagi shoot untuk kamar mandinya. Jadi di bagian luar dari toiletnya itu dia ada kayak kacanya gitu ya, kayak gini nih teman-teman. Bisa untuk lihat kalau dandan ya bayangan aku. Entah kenapa aku tuh suka banget ya sama kamar mandinya. Mungkin karena mall baru ya, jadi dia tuh bersih dan juga wangi menurut aku. Lanjut teman-teman, karena ini udah jam makan siang dan kebetulan memang sepi banget ya. Memang kan juga lagi bulan puasa. Jadi ini kami lanjut makan siang dulu di Imperial. Nah udah 2 tahun ya teman-teman nggak pernah dine in nih di restoran. Ini akhirnya kami makan di sini dan baru tahu kalau ternyata udah nggak ada buku menu lagi. Jadi menunya itu kita bisa tinggal dari HP. Jadi kayak ada install atau scan gitu dulu lah ya kalau nggak salah sih. Kami bertiga hari ini kompak makan mie semua teman-teman. Ini aku sama suami aku kita pilihnya itu mie ayam siram ayam jamur. Untuk cemilannya ini kami makan bakpao yang bentuknya kayak manggis itu, lalu aku minta cabai yang sudah diiris-iris dan juga daun bawang. Sementara untuk anak aku ini dia mie-nya pakai ayam barbeque. Oke teman-teman, cuma itu aja sih ya yang kami pesen. Oh ya, kalau untuk suami aku, dia pilih minumnya itu adalah Crisanti Monti teman-teman. Sementara aku dan anak aku itu kita minum dengan bekal minuman yang kita bawa dari rumah. Oh ya, ini kita juga pesen ada es gitu ya teman-teman ya. Itu ada pudingnya gitu, rasanya enak banget ya. Dan itu tuh lagi promo, dia tuh cuma harga 8 ribuan aja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya ngabuburit nih ke mall, terus pengen makan Imperial, cobain deh es ini. Enak banget menurut aku, ini esnya tuh bener-bener enak banget dan worth it banget karena dia tuh semangkok itu harganya juga cuma 8 ribu, jadi murah banget karena lagi ada promo. Nah, jadi aku tuh baru tahu ya kalau ternyata si bakpao manggis ini dulunya itu adalah bakpao chasiu pao gitu. Nah, mereka tuh udah nggak keluarin lagi yang chasiu pao diganti dengan si bakpao manggis ini. Rasanya masih enak ya teman-teman, karena memang yang berubah cuma bagian dari luarnya aja. Sementara untuk dalamnya itu rasanya masih sama. Ini udah selesai makan ya teman-teman, terus kemudian ya seperti biasa aku pakai metode tumpuk ya. Jadi kita tumpukin semuanya itu jadi satu untuk piring-piring kotor selesai kita makan. Setidaknya ini bisa cukup membantu para waitersnya ketika mereka akan membereskan meja. Nah ini botol minum yang kami bawa teman-teman dari rumah.
Dan ini cuma yang dibawa ke mall ya, di mobil masih ada beberapa botol minum lagi. Dan aku juga baru tahu ya kalau ternyata di mall ini tuh dia ada baby rooms. Jadi kalau misalkan ya, bayangan aku kalau kita mau menyusui itu bisa ke situ juga. Dan ini adalah tujuan utama kami hari ini teman-teman untuk ke Mall Aeon, yaitu membawa anak kami ke Kids Zona. Tiket masuk yang harus kita bayarkan di Kids Zona ini harganya adalah 70.000 kalau kita main untuk 1 jam. Sementara kalau 2 jam itu harganya adalah 80.000. Nah, kalau misalkan anaknya masuk, kemudian didampingi oleh 1 orang itu masih gratis. Tapi kalau didampingi oleh 2 orang itu tambah bayar lagi ya teman-teman, sekitar 30.000. Karena aku sama suami aku berdua ikut masuk, jadi kita tambah lagi 30.000. Jadi total yang dibayarkan adalah 110.000. Dari pertama kali lihat ini ada di Mall Aeon, kita emang udah niat banget mau ngajakin anak kami ke sini. Karena permainan yang ada di sini itu mirip kayak yang suka ada di channelnya Blippi gitu loh teman-teman. Dan karena anak aku kan memang suka banget ya sama Blippi, jadi kami tuh udah kebayang dia pasti bakalan happy banget di sini. Oh iya, kami ngambilnya yang langsung 2 jam ya teman-teman, biar puas anaknya sekalian. Dan memang karena hari ini suami aku jadinya nggak ke kantor, karena kan tadi dia nganterin aku dulu untuk vaksin. Nah, ketika masuk kita akan dipasangkan gelang ya teman-teman, seperti yang tadi tuh udah dilihat. Nah, kayak yang dipakai sama anak aku ini juga. Kemudian kita akan dikasih kunci. Jadi di dalamnya ini kita nggak boleh pakai sepatu. Kita harus lepas sepatunya dan cuma pakai kaos kaki aja. Dan untuk sepatunya itu bisa ditaruh di loker seperti itu ya. Ini mereka sudah mulai masuk nih teman-teman. Permainan pertama yang dilirik mereka itu adalah tembak-tembakan. Dan di sini anak aku baru deh ya dia ngeliatin ada bola-bola kayak gini. Karena memang dulu kan dia masih kecil banget ya. Jadi kita nggak pernah bawa dia ke mall atau ke tempat permainan seperti ini. Jadi ketika sekarang kondisinya sudah mulai kondusif, baru deh nih teman-teman kami berani ngajak dia ke mall. Aku nggak tahu ya apakah di Margo City ataupun di Pesona Square, yaitu mall-mall yang ada di Depok udah ada atau belum. Tapi kayaknya nggak pernah ngeliat sih teman-teman. Kemarin setelah pandemi baru sekali nih kita masuk ke Margo City dan itu udah berubah banget karena udah banyak sekali renovasinya. Jadi kami nggak tahu dan ketika lihat ini di Aeon ya udahlah kami pilih ke Aeon aja. Ini anak aku sama suami aku yang lebih banyak bermain ya teman-teman, sementara aku cuma memvideokan mereka saja. Nah dari dulu itu anak aku tuh paling suka banget ngeliatin kalau ada sliding atau seluncuran seperti ini ya, perosotan. Nah jadi ketika dia lihat dia langsung cobain beberapa kali. Lalu ini mereka mulai naik nih teman-teman. Ini juga kayak perosotan gitu tapi kayak ada naik dulu ya kayak ke balon gitu sih menurut aku. Dan setelah itu mereka pun mulai meluncur deh. Ini asli ya, anak aku tuh bener-bener happy banget di sini. Seneng banget, dia tuh bener-bener kayak ngeliat, wah dunia permainan yang benar-benar dia sukai banget ya. Jadi banyak sekali mainan di sini yang dia suka gitu. Dan tentunya anak-anak lain juga pasti suka ya teman-teman ya. Karena aku lihat juga anak-anak yang lain di sini tuh wah mereka excited banget deh. Nah ini sekarang mereka berdua nih anak sama suami aku lagi nyobain permainan-permainan lainnya. Dan ini anak aku ketemu mobil untuk pemadam kebakaran dan dia baru ngeh kalau di belakangnya itu ternyata bisa ngambil bajunya. Jadi ada replika bajunya ya teman-teman ya yang anak-anak itu bisa pakai. Dan ini anak aku ngambil sendiri, dia ambil seragamnya, dia ambil topinya, dan dia ambil alat untuk madamin kebakarannya ya, tabung itu teman-teman. Tempatnya benar-benar bagus ya menurut aku teman-teman. Jadi harga 80.000 untuk satu anak ya cukup worth it ya. Apalagi kan kalau seandainya anak kalian 2 gitu, ya udah masuk satu-satu ditemenin nggak perlu lagi tambahan biaya ya. Maksudnya ditemenin oleh ayah dan ibunya. Nah ini anak aku balik lagi ke situ terus dia ngeliat kayak ada apa ya medali atau pin gitu. Ini udah ya teman-teman dia gantian sama yang lain dia lihat ada permainan yang lainnya terus kemudian ini dia kayak kebot es krim gitu. Jadi di sini anak berperan sebagai penjual es krim. Ini dia pakai lagi nih teman-teman seragamnya.
Nah, terus dia jualan deh tuh ya sama papanya. Dia ngasih uang dulu ke papanya, lalu dia jadi penjual es krimnya di sini. Jujur ini happy banget ya ngeliatin anak aku bisa happy banget kayak gini. Dan kalau misalkan teman-teman juga tinggal di daerah Jakarta, ada Kids Zona ya, bawa deh teman-teman ke situ. Anak kalian pasti happy. Untuk ukuran toddler ya teman-teman, ini tuh benar-benar menyenangkan banget untuk ada di sini. Lanjut dari bot es krim teman-teman, ini anak aku pindah ke Pet World. Nah, ini dia ceritanya jadi dokter hewan. Nah, kemudian dia pakai seragamnya, dia ambil alat-alat kedokterannya, dan ini dia lagi periksa ada satu pupi yang menurut dia pupinya itu sakit gitu. Jadi dia mau cek dulu sih pupinya. Lanjut di sini teman-teman, anak aku langsung ke bot untuk yang pakaian polisi dan juga ada peralatannya gitu. Jadi dia ambil terus kemudian dia naik motor, ceritanya ini dia lagi jadi police woman. Nah, itu kan ada baju petugas polisinya ya teman-teman. Terus kemudian ada baju lagi, satu itu adalah tahanan. Yang lucunya nih ketika anak aku ngelihat ada anak yang pakai baju tahanan, itu dia ambil borgol dan dikejar anak itu. Karena menurut dia anak itu penjahat, jadi harus diborgol. Oh ya ampun, emang ya anak-anak mikirnya ada-ada aja. Lanjut lagi teman-teman, ini udah pindah lagi ya ke bot yang lainnya. Kalau nggak salah ini bot untuk ngejual burger gitu. Nah ini dia jadi lagi mau bikin burger dan dia lagi coba untuk susun burgernya. Dari bot burger teman-teman, ini dia pindah ke tempat penjual pizza. Jadi dia mau bikin pizza dan ini dia mau panggang pizzanya. Ini anak aku bener-bener antusias banget di sini ya teman-teman. Dan kita bisa lihat ya di sini kalau anak-anak itu akan jadi sangat kreatif sesuai dengan imajinasi mereka nih teman-teman. Nah ini dia udah selesai pizzanya dipanggang. Terus kemudian dia nemuin lagi dong permainan lainnya. Nah di sini tuh kayak untuk permainan yang lebih kreatif kayak susun-susun. Ada juga permainan untuk kayak ngejalanin mobil-mobilan gitu teman-teman. Nah seperti ini ya. Dan di sini dia baru sadar kalau ternyata itu ada spot untuk mewarnai. Anak aku itu suka banget mewarnai teman-teman. Setiap hari kerjaannya dia itu mewarnai. Jadi ketika ketemu spot ini, dia itu benar-benar happy banget. Nah ini kondisinya tuh cukup sepi ya teman-teman, gak yang terlalu rame-rame banget. Jadi bisa dilihat kalau di weekday gitu ya, itu memang sepi, beda sama kalau weekend. Wah kalau weekend itu ya ampun teman-teman, itu antriannya sampai di luar tuh luar biasa banyaknya ya. Ini udah pindah lagi nih teman-teman ke tempat permainan lainnya. Dan ini anak aku tuh lagi copot-copotin terus kemudian dia mau pasangin lagi. Pokoknya ya untuk hari ini itu full semuanya itu untuk dia. Jadi anak aku tuh benar-benar yang happy banget di sini. Dia main ditemenin sama papanya dan juga aku. Karena kan papanya juga sekarang udah masuk kerja tiap hari ya teman-teman. Jujur ya itu satu perubahan yang sangat luar biasa banget buat anak aku. Dia kayak masih agak shock gitu ya, kayak nggak bisa terima papanya harus tiap hari ke kantor. Dan setiap hari juga dia nangis gitu karena dia ngerasa kenapa papa aku harus masuk kantor lagi. Kenapa nggak kerja di rumah aja? Jadi kita juga harus menjelaskan ya kalau sekarang sudah mulai berubah menjadi endemi, jadi papa sudah harus masuk tiap hari ke kantor. Oke teman-teman, ini udah beda tempat lagi ya. Sekarang kita kayak ke pastries gitu. Jadi ini tempat kayak penjualan kue, cake. Dan ini cake-nya cantik-cantik banget ya teman-teman. Aduh lucu-lucu banget deh. Terus dia nggak bertahan lama teman-teman, dia pindah lagi dong, ini ke kitchen house. Ya jadi dia mulai merapi-rapihkan, dan dia menganggap ini aku lagi cuci piring, terus aku masukin ke dalam rak piring. Dari situ ganti lagi teman-teman, ini dia jadi penjual sushi. Jadi memang botnya itu bener-bener banyak banget ya teman-teman. Replika-replika yang ada di sini itu juga sangat mirip banget dan menurut aku tuh bagus banget. Aduh pokoknya aku senang banget ya ternyata ada Kids Zona nih teman-teman. Di Indonesia biasanya cuma lihat di Blippi doang.
Nah ini dia tuh bawain sushi buat papanya. Papanya lagi berdiam di dalam kemah teman-teman, kecapean. Jadi emang ya kita tuh kalau masuk ke sini memang butuh energi yang lebih banyak karena anaknya itu nggak bisa diem. Karena melihat begitu banyak tempat yang bisa mereka lihat ya, bisa mereka explore. Jadi bener-bener sangat excited banget. Nah, terakhir tadi dia pergi kayak ke market gitu teman-teman, milih sayur-sayuran dan buah-buahan, terus kemudian ini dia main ayunan sama papanya. Jadi memang selama ini dia nggak pernah main ayunan ya, karena di dekat rumah kami itu nggak ada yang model kayak gini ayunannya. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang pengen quality time bersama anak ya, apalagi para ayah nih menurut aku kayaknya cocok banget deh bawa anak kalian ke tempat permainan ini dan setelah itu kalian bisa puas-puas deh ya bermain sama anaknya. Ini udah pindah spot lagi ya teman-teman, mereka udah pindah lagi, ini mereka lagi nyusunin balok-balok gitu. Dan ini baloknya tuh kayak bisa nempel ya, kayak ada bagian perekatnya gitu. Dan setelah itu udah disusun nanti dirobohin lagi nih teman-teman sama mereka berdua. Nah, terus mereka lagi main, aku nggak tahu ya ini tuh kayak apa gitu. Jadi kalau kita masukin tangan ke situ tuh tangan kita ngejiplak gitu loh. Itu cukup bagus ya menurut aku untuk melatih motorik anak. Gimana teman-teman, banyak banget kan ya jenis permainan yang bisa anak-anak kalian itu mainkan di sini. Mau yang kreatif ada, mau yang main fisik ada. Dan sehabis dari sini tuh anak aku bener-bener teler, tepar banget dia bener-bener kecapean. Karena bener-bener dia ngabisin waktu 2 jam itu bener-bener yang semua permainan itu dimainin sama dia. Dan ini kami udah selesai ya teman-teman. Kami udah siap-siap untuk pulang dan ini akan ngambil sepatu dulu. Nah, sebelum pulang untuk gelang kertasnya itu dipotong ya teman-teman, menandakan bahwa sesi bermain kita itu udah selesai. Tapi anak aku nggak mau dipotong, untung mbaknya baik ya udah nggak apa-apa. Dari situ kami langsung pulang, tapi sebelumnya ini kami mampir dulu ke Aeon Bakery. Jadi kami beli roti dan juga beli cookies kesukaan anak aku teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you soon. Bye-bye.